Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Kisah, ada seorang raja yang mengetahui 3 menterinya melakukan kesalahan. Jadi raja ini mengetahui ada 3 menterinya melakukan kesalahan. Raja ini kepingin memberikan sanksi, tapi secara diam-diam. Lalu dipanggillah 3 menterinya ini. Ini raja zaman dulu ya. Dipanggillah 3 menterinya ini. Wahai menteriku yang bertiga, datang ke sini. Maka ketiga menteri itu datang. Lalu raja memberikan ketiganya sebuah koper atau tas yang di dalamnya itu berisi batu. Ya, koper yang di dalamnya berisi batu. Kata raja, wahai menteri-menteriku, pergilah kalian membawa koper yang 3 ini, gantilah batu-batunya dengan buah-buahan. Terserah buah-buahan apa yang kamu kepingin taruh di dalam koper itu. Dan setelah kalian membawa buah-buahan dalam koper itu, aku tidak akan memeriksanya. Ringkas kata, ketiga menteri ini berangkat karena memang wataknya memang ada yang nakal, yang mucil, suka pembohong. Maka ketiga menteri ini pun berangkat mencari buah-buahan. Menteri yang pertama membuka kopernya, mengeluarkan batu-batu, lalu mengisi dengan buah-buahan. Tapi buah-buahan yang tidak bisa bertahan lama. Yang bertahannya cuma sebentar. Yang paling-paling 2 hari, 3 hari busuk sudah. Penuh buah-buahan tadi di dalam koper. Kemudian menteri yang kedua mengeluarkan isi batu-batuan tadi, lalu mengisinya dengan sebagian buah-buahan yang bagus, sebagian diisinya dengan buah-buahan yang busuk. Menteri yang ketiga membuang batu-batu tadi, lalu mengisinya dengan ranting-ranting pohon dan daun-daun. Nah, setelah diisi, mereka akhirnya kembali ke depan raja. Raja tidak memeriksanya. Sudah kalian isi? Sudah raja. Nah, kalau begitu berangkatlah kalian ke dalam penjara. Kaget mereka. Kok di penjara? Ya karena kalian membuat kesalahan ini dan itu. Maka dipenjaralah mereka ini antara 1 sampai 3 bulan. Dan ternyata koper tadi yang disuruh raja untuk diisi buah-buahan itu adalah sebagai bekal makanan mereka selama di penjara. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa memang ada orang yang
suka membodohi, sampai akhirnya kebodohan itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena dia suka membodohi orang, akhirnya kebodohan itu kembali kepada dirinya sendiri. Seperti halnya cerita 3 menteri ini. Nah, kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita itu ada niat, apalagi memang bersengaja untuk merugikan orang lain. Karena sebenarnya hakikatnya kalau kita merugikan orang lain itu akan kembali kepada kita sendiri. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan perbuatan yang telah engkau lakukan, maka perbuatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, akan kembali kepada dirimu sendiri. Sebaliknya kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Mungkin bisa secara langsung, mungkin juga tidak kepada kita, tapi kepada anak-anak kita. Bisa seperti itu. Dan kita yang sudah tua ternyata kita hanya menikmati kebahagiaan dari hasil yang pernah kita lakukan kebaikan kepada orang lain. Lewat mana? Lewat anak kita. Bisa seperti itu. Jadi tidak mesti langsung, tapi bisa juga lewat keturunan-keturunan kita. Namun kalau ada orang yang berbuat jahat, pasti kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Alkisah cerita lagi nih ya. Ada seorang raja, dia itu sangat dekat dengan penasehat. Jadi salah satu menteri yang dekat dengan dia. Apapun permasalahan, maka si raja ini selalu bertanya dengan penasehat ini, dengan menterinya ini. Karena saking dekatnya si raja ini dengan menteri ini, lalu ada satu menteri yang lain iri, cemburu, iri. Dalam hatinya bilang, kenapa sih raja itu dekat banget sama menteri itu? Ada apa-apa sama itu, ada apa-apa sama itu. Saya ini kayak nggak dianggap gitu. Jadi menteri ini iri. Karena memang dasarnya iri dengki, maka dia ingin mencelakakan si menteri penasihat raja yang dekat dengan raja itu. Caranya gimana? Dia membuat isu cerita bohong supaya raja ini mempercayainya. Makanya ya, berita bohong itu, ini kata-kata orang bijak, berita bohong itu diciptakan oleh orang pendengki, oleh orang pembenci, dan oleh orang yang iri. Pasti itu. Berita bohong itu bukan lagi gibah, berita bohong. Orang zaman sekarang nyebutnya hoax. Ya, berita bohong itu diciptakan oleh 3 orang. Siapa itu? Pembenci, pendengki, sama orang yang iri. Disebarkan tuh. Kemudian diterima sama orang yang bodoh. Didengar sama orang yang bodoh. Artinya yang mau mendengar berita itu adalah orang-orang yang bodoh. Kalau orang pintar, dia akan berpikir, apa benar cerita itu? Dia akan cek and recheck berita itu dulu. Tapi kalau orang bodoh, diterima, dimakan jar orang bahar itu, ditelan bulat-bulat. Ditelan bulat-bulat berita itu. Itu namanya orang bodoh. Lalu disebarkan sama orang yang idiot. Idiot ini bahasa Banjarnya bungul tambuk. Bungul tambuk, sudah bungul tambuk pulang. Taulah ibu-ibu yang Bugis Jawa ini, bungul tambuk. Apa ya bungul tambuk itu? Sudah bodoh, dongo. Itu, nah ya. Itu.
Jadi ingatin tuh, berita bohong ini diciptakan oleh 3 orang. Siapa? Pembenci, pendengki, sama orang yang iri. Jadi kalau kita sukses nih ya, sukses, ada saja pembenci itu. Ada aja orang dengki, ada aja orang yang iri. Dan mungkin Pang dalam hidup dan kehidupan ini orang senang sama kita semuanya, nggak mungkin. Ya enggak. Dan nggak mungkin juga orang benci semuanya sama kita, nggak mungkin. Pasti ada yang suka, pasti ada yang benci, itu biasa. Tapi kalau kita memang benar, betul, bagus, ya, tidak ada kita berbohong, tidak ada kita berbuat salah, kita terus naik nih, nanjak kita punya karir, semakin sukses. Ada itu 3 orang ini. Tapi itu pembenci, pendengki, sama iri. 3 orang ini menyebarkan berita bohong, disebarkan. Ya, fitnah, berita bohong, hoax. Lalu siapa yang mendengar? Yang mendengar itu orang yang bodoh. Orang bodoh ini ya tadi menelan bulat bulat. Tapi kalau orang pintar nggak mungkin langsung termakan isu. Betul kada, cek and dicek dulu. Tapi kalau orang bodoh telannya, oh pantasan, oh, ya sudah. Itu menunjukkan orang bodoh. Nah, kalau seandainya orang ini bodoh, jar orang Banjar tadi, bungul tambuk, ya, idiot, maka dia akan menyebarkan berita itu. Sudah tahu bohong, disebarkan lagi. Nah, itu jahatnya. Apalagi orang zaman sekarang ini di media sosial. Ya, sedikit-dikit kamera. Tetangga lagi berkelahi di kamera. Ya. Di kamera begitu kan ya, sebarkan. Terkadang siaran langsung, apa-apa aja disebarkan. Ntar dulu, bahaya itu dosanya. Nah, jadi kembali ke raja tadi. Jadi raja ini punya menteri, penasehat raja yang sangat dekat dengan dia. Ada menteri yang lain iri dengan dia. Lalu menteri yang iri ini dia kepingin menjatuhkan nama baiknya si raja, menteri yang penasehat raja yang dekat dengan raja ini. Bagaimana caranya? Dia bikin berita bohong. Dia datangin raja tadi, dia adu dombanya. Raja, ada apa? Mohon maaf raja, saya ada berita ini. Tapi ini rahasia raja. Kita cuman berdua. Saya harus berbicara dengan engkau cuman berdua. Dan saya sampaikan ini, tolong jangan sampai ada yang tahu. Oh, kata raja, berita apa ini? Begini raja. Terangkan. Itu penasihat engkau yang dekat denganmu itu pernah dia bilang sama aku. Bilang apa? Katanya mulut raja itu bau. Jadi kalau raja itu ngomong katanya bau banget katanya. Itu menteri itu bilang sama saya. Raja ini langsung tersinggung. Ah, yang benar aja. Kalau engkau tidak percaya, besok panggil aja, kurang lebih jam 2 panggil. Nanti kalau engkau panggil dia, ajak bicara dekat-dekat, dia pasti tutup mulut. Kenapa dia tutup mulut? Karena dia tidak tahan dengan bau mulutmu. Nah, raja ini termakan isu sudah. Dikata-katain mulutnya bau. Kemudian kata si menteri yang jahat ini, kalau nggak percaya besok panggil dia jam 2. Orang itu, menteri itu kalau ngomong denganmu pasti dia tutup mulut. Tutup mulutnya itu karena dia nggak tahan dengan bau mulutmu. Ah, yang benar. Kalau nggak percaya buktikan besok. Wah, raja ini sudah termakan nih provokasi. Wah, besok raja ini sudah siap-siap mau manggil menteri ini. Nah, menteri yang jahat ini setelah dia memprovokasi raja, lalu menteri yang jahat ini mendatangi menteri yang penasihat raja itu yang dekat dengan raja. Dia bilang, "Wahai menteri, penasihat raja, oh ya, ada apa? Begini nih, saya besok mau ngadakan makanan, mau ngadakan jamuan makan di rumah. Saya kepingin mengundang khusus untuk dirimu. Besok ada jadwal gak? Oh, besok gak ada jadwal. Jam berapa? Ya, jam-jam 11 begitu.
ya, atau jam 12 lah habis sholat zuhur kita makan langsung. Iya, di rumah. Iya, sudah. Menteri yang baik ini tidak mengerti ada apa ini. Cuman ya karena diundang ya kebetulan kosong ya kepingin makan. Tenang saja, kita makan enak besok di rumah saya. Ya sudah, menteri yang baik ini tidak ada rasa curiga sedikit pun. Ya, itu orang jahat kan memang begitu ya, ada aja akal pelanduknya. Lalu besoknya ini si menteri ini membuat makanan, tapi makanannya itu banyak sekali mengandung bawang, apalagi bawang mentah. Orang Arab tuh kan suka makan bawang-bawangan kan. Pernah nggak lihat orang Arab makan nasi sama bawang aja? Orang India itu itu wajib bawang bombay, bawang apa? Ya, dia kalau makan nggak pakai bawang tuh rasanya kayak kita makan nggak pakai sambal rasanya. Itu wajib mereka makan pakai bawang itu. Jadi menteri yang jahat ini bikin makanan tapi banyak mengandung bawang mentah lagi banyak. Akhirnya datanglah si menteri yang baik ini. Pas jam habis zuhur langsung makan. Makan. Raja mengutus tentaranya. Kata raja, coba cari penasehatku, panggil dia. Segera datang ke tempatku ini, panggil. Nah, asik-asik si menteri ini makan di tempat menteri yang jahat ini, makan bawang kan ya, makan itu ada bawang. Ya, datanglah pasukan raja. Mendengar kabar bahwa menteri ini lagi makan, datang. Ya, penasehat raja, ya ada apa? Engkau sekarang dipanggil ke istana. Raja kepingin bertemu denganmu sekarang. Kata menteri ini, tunggu dulu, saya sikat gigi. Nggak ada sikat gigian. Sekarang dipanggil juga. Akhirnya menteri yang baik ini mau nggak mau berangkat ke istana. Belum sempat sikat gigi, belum sempat apa-apa, mulut berbau bawang. Akhirnya datanglah menteri ini. Ketika raja di istana, kata raja, kesini engkau wahai menteriku. Menteri ini nggak mau dekat dengan raja. Kenapa? Karena mulutnya bau bawang. Tapi raja berpikir, wah ini gara-gara mungkin mulutku bau, kata raja. Padahal bukan mulutnya raja yang bau, tapi mulutnya menteri. Duduk jauh begitu, kata raja, kesini kamu. Kesini. Semakin dekat menteri ini. Lalu raja bertanya, wahai menteriku, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Menteri ini kalau mau ngomong nanti nggak enak, mulutnya bau bawang. Akhirnya, alhamdulillah raja, saya hari ini baik aja, kabar saya baik saja. Mendengar melihat mulutnya si menteri ini ditutup, pikiran raja ini sudah, benar ini aku dikata-katain nih, mulutku bau. Raja itu kan nggak boleh dikata-katain, kalau dikata-katain bahaya. Jangankan raja, kita punya presiden saja dikata-katain ada yang marah. Ya, akhirnya raja ini bikin surat, wahai menteri, saya bikin surat. Tulisan tangan raja langsung. Tanda tangan, stempel kerajaan, ditutup. Nggak ada yang tahu isi surat itu apa isinya. Kemudian dimasukkan amplop, dilem, kemudian dikasih stempel. Kata raja, wahai menteriku, tolong sampaikan surat ini kepada orang yang di kampung sana. Alamatnya ini, namanya ini. Dan engkau jangan pulang, alias ketika engkau bertemu dengan orang itu, serahkan surat ini dan engkau jangan beranjak dari tempatmu itu di hadapan dia kecuali orang itu sudah baca surat ini. Jadi engkau jangan pulang kecuali orang yang menerima surat ini telah membaca suratnya ini, suratku ini. Kata menteri, baik raja, siap raja, siap. Oh, raja sudah, dasar ini aku dikata-katain dari belakang. Depan aja baik, padahal belakang
jelek, jahat. Si menteri ini baik, sebenarnya nggak ada masalah. Lalu dengan sigap si menteri ini pun berjalan membawa surat itu. Nah, ketika raja memberikan surat itu, menteri yang jahat ngintip. Wih, tambah panas hatinya. Kirain dikasih sanksi, kirain dihukum. Ternyata mendapatkan tugas terhormat untuk membawa surat rahasia. Waduh, tambah iri sih menteri yang jahat ini. Nah, ketika menteri ini berjalan, menteri yang jahat ini mendatangi menteri yang baik ini. Wahai menteri, wahai penasihat raja, menteri. Ada apa? Katanya. Begini, saya mendapat mandat dari raja bahwa surat itu yang ngantar aku, bukan engkau yang ngantar, aku yang ngantar. Nah, jadi tugasnya ini mau diambil alih sama menteri yang jahat ini. Paham gak maksud cerita ini? Jadi menteri yang jahat ini, itu katanya raja, saya yang ngantar. Yang benar katanya. Oh gitu. Lah terus ya engkau disuruh kembali ke istana. Tujuannya ini supaya nanti raja menyangka bahwa menteri yang baik ini tidak melaksanakan tugas. Yang tidak melaksanakan tugas, dan yang melaksanakan tugas adalah menteri yang jahat ini. Tujuannya begitu. Cari muka. Sari muka atau cari muka? Cari muka. Ya. Kata anak-anak pesantren CP, cari perhatian. Cari muka. Ya kata menteri yang baik itu, ya sudah kalau begitu. Maka menteri yang jahat ini pun mengambil surat tadi. Jalan dia. Nah, aku pasti dapat hadiah nanti dari raja. Nah, ringkas kata karena alamatnya lengkap, sampailah dia di tempat tujuan, ngetok pintu, maka keluarlah orang yang punya rumah badannya kekar. Katanya, wahai tuan rumah, ini ada surat dari raja. Surat dari raja? Iya, katanya. Maka si orang ini pun membuka surat tadi. Apa isi suratnya? Dia bilang, wahai Algojo. Ternyata Algojo nih, penggalah leher orang yang bawa surat ini. Penggalah leher orang yang bawa surat ini. Kata Algojo, kau tahu apa isi surat ini? Enggak tahu. Isi surat ini tulisan raja langsung, ada stempelnya asli. Tulisannya adalah, wahai Algojo, itu adalah aku, penggalah lehernya orang ini, kepalanya orang ini. Kata menteri yang jadi, bukan aku yang bawa surat ini, salah katanya. Kata Algojo, ndak ada urusan, tulisannya jelas, ada tanda tangannya bahwa siapa yang membawa surat ini kepancung kepalanya. Algojo tanpa pikir panjang, lupa, putus lehernya orang tadi. Menteri yang baik tadi karena disuruh kembali ke istana, ya, supaya raja tadi menyangka dia tidak melaksanakan tugas dengan baik, kembali menteri tadi. Dia pikir nggak ada apa-apa. Raja memanggil dia, ada berita apa? Dia tidak tahu. Datanglah menteri ini ke kerajaan. Kata raja, lah panjang umur ini. Panjang umur. Datanglah menteri tadi, raja lapor. Saya mendapat mandat katanya dari menteri fulan bahwa saya dipanggil olehmu. Dan surat itu dipindah tugaskan sama dia. Kata raja, mana ada aku suruh begitu. Kata raja, siapa yang bawa surat itu? Menteri itu. Kata raja, sudah mati orang itu, selesai dah. Mati sudah. Nah, akhirnya raja ini timbul curiga. Jangan-jangan ini ada fitnah ini. Panggillah raja. Raja tadi manggil, menteriku sini. Begini, aku mau tanya sama kamu. Kamu pernah nggak ada bilang bahwa mulutku ini bau? Kata menteri ini, mana pernah raja? Itu menteri yang satu itu bilang, kamu pernah ngomong sama dia bahwa mulutku ini bau. Kata menteri, demi Allah raja, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi raja ini penasaran. Lalu kenapa tadi siang kamu pas berbicara denganku kamu tutup mulut? Raja, waktu itu jam 12 siang aku dijamu makan sama menteri itu.
Ternyata jamuan makanannya banyak bawang mentah. Nah tiba-tiba engkau memanggil aku belum sempat sikat gigi. Kalau aku bicara buka mulutku ini bau bawang, makanya aku tutup mulut. Oh, kata raja, begitu toh kronologisnya. Untung rajanya pintar juga. Kalau termakan isu langsung, sebenarnya sudah termakan isu raja tadi separoh kan ya. Nah itu dia. Kata raja, itulah akibatnya orang yang iri dengki. Nah kita ini hidup di dunia pasti ada kita mendapati orang-orang yang seperti itu. Orang yang dengki, orang yang iri, orang yang benci dengan kita. Pendengki, yang iri, yang apa lagi? Yang dengki tadi itu, yang iri, pembenci, itu selalu membuat berita-berita yang tidak baik. Kita ini sudah melakukan kebaikan, tapi di mata orang yang dengki dengan kita, orang yang iri dengan kita, dengan orang yang benci dengan kita, apapun yang kita lakukan walaupun itu baik tetap salah. Apalagi memang salah, dan memang mereka itu mencari kesalahan kita. Nah, oleh karenanya namanya hidup dan kehidupan ini tidak bisa lepas daripada itu semua. Sampai kapan kita bisa bebas dari orang seperti itu? Sampai masuk surga. Kalau sudah di surga aman sudah. Tapi selama masih di dunia ini, urusan itu ada aja orang yang membuat kacau. Ada aja orang yang berkhianat, ada aja orang yang macam-macam lah. Namanya juga hidup di dunia. Tadi pagi saya ngelihat Ustadz Somad di video itu ada cerita pendek ya. Kata Ustadz Somad, sebenarnya kalau kita yang intinya gini ya ceritanya ya. Intinya kalau kita ngurusin sama orang-orang yang seperti itu, ya kita ini nggak bisa selesai. Cobaan hidup itu selalu ada. Cuman kalau mau selamat ada dua caranya. Yang pertama kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan seperti itu, ya baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita tidak usah menghiraukan. Tidak usah menghiraukan. Jadi ada orang seperti itu tidak usah dihiraukan. Kemudian yang kedua, ini adalah cobaan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang memberikan cobaan, itu adalah yang paling terbaik buat kita menurut Allah. Karena seseorang itu tidak bisa naik derajat kecuali kalau seandainya diuji, dicoba. Anak sekolah itu mau naik kelas 1 naik kelas 2, ada ujiannya enggak? Enggak mungkin enggak ada ujian naik kelas 2. Naik kelas 3 ada ujian. Kalau enggak ujian mana bisa naik kelas. Nah, begitu juga kelulusan, mau lulus ikut ujian. Kalau lulus enggak ikut ujian, apa itu? Namanya nembak itu. Ya, ijazah palsu namanya. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Baik, masih ada 25 menit lagi menuju jam 3. Kita jam 3 lewat 10 asar sudah. Silakan kalau ada pertanyaan. Madhabnya berbeda. Jadi kita ini kan kemarin sudah tak bilangin itu. Kalau kita di Mekah sana tidak usah kita ngiraukan orang. Ya, lihat itu ada orang kayak orang Turki, orang mana, madhabnya beda. Mereka sholat dia begini aja nah, kelihatan sini. Ya, Anda pakai handsos apa namanya? Nah, mindset. Manset. Nah, tuh Anda pakai dia begini sholatnya. Madhabnya beda. Ya. Madhabnya beda. Jadi biarkan saja mereka seperti itu. Nah, kita nggak bisa, kita madhab Syafi'i. Makanya kemarin waktu kita umrah apa ya? Kalau kita mau tawaf, repotnya kalau kita berudu madhabnya madhab Syafi'i, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, batal. Padahal orang tawaf wajib berudu, ya.
bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram batal. Nah, di tawaf itu gimana caranya? Nah, akhirnya gimana ya? Kita yang kita terangkan kemarin, apa ya? Kalau kita mau tawaf berudu seperti biasa, tapi mengikuti mazhab Imam Maliki atau Imam Malik. Tata caranya sama wudunya, cuman ada tambahan, wajib menggosok-gosok muka, wajib digosok, tangan digosok, kaki digosok. Itu hukumnya wajib dalam mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Syafi'i sunnah gosok-gosok. Yang kedua, mengusap seluruh kepala. Itu mazhab Malik. Nah, sebelum berudu kita niat, aku niat mengikut kepada Imam Malik khusus dalam masalah wudu. Wudu sudah kita seperti biasa. Nah, seperti biasa, cuman ya tadi muka digosok, tangan digosok, kaki digosok, kepala diusap keseluruhan. Wudunya sama aja, nggak ada beda. Lalu setelah kita berudu seperti itu, kita bersentuhan dengan pasangan kita nggak batal, atau bersentuhan dengan orang lain nggak batal. Nggak batal wudunya. Cuman yang batal apa ya kalau mazhab Imam Malik? Makan daging onta. Mazhab Imam Malik batal kalau makan daging onta. Kalau kita makan daging onta nggak batal. Nggak tahu di Mekah kemarin kita makan daging onta, makan daging sapi itu ya. Lainnya. Nah, kenapa kok mazhab Imam Malik makan daging onta? Nah, jadi begini ceritanya, itu ada Nabi dengan sahabat diundang makan sama tuan rumah. Tuan rumah itu lagi menyediakan daging onta, makan daging onta. Ya mungkin pakai roti apa, dagingnya daging onta. Tiba-tiba pada saat lagi asik-asik makan, ada angin surga lewat. Tahu nggak angin surga? Angin surga tapi bau neraka. Ada bau kantut, baunya. Jadi sahabat ini saling lirik-lirikan. Saling lirik. Kentut siapa ini? Kentut siapa ini? Ada saling lirik-lirikan. Lalu ada yang berkata, kalau mau tahu siapa yang kentut, kita lihat nanti setelah makan ini, sebelum sholat nanti ada yang berudu, itu yang kentut pasti katanya. Lalu Nabi mengatakan, man akala zazara falyatawadda. Nabi ini ingin menutupi aib orang yang kentut itu, supaya enggak malu nih ya. Kata Nabi, siapa yang makan daging onta maka hendaklah berudu. Dan Nabi yang berudu pertama kali, Nabi enggak batal. Setelah makan Nabi berudu. Setelah Nabi berudu, ketika para sahabat melihat Nabi berudu, semuanya berudu. Nah, akhirnya rahasia itu sampai hari kiamat tidak ada yang tahu siapa yang kentut itu. Nah, Imam Malik melihat hadis ini dengan zahir hadis, siapa yang makan daging onta hendaklah berudu. Apalagi Nabi juga berudu tadi kan ya. Tapi Imam Syafi'i tidak. Memang Nabi berudu, tapi konteksnya seperti kronologis awalnya bukan itu, bukan daging onta, tapi karena ada yang kentut. Nabi itu ingin menutupi aib orang yang kentut tadi. Dan ada bunyinya. Nah, itulah. Nah, makanya tadi kalau mazhab Imam Malik makan daging onta enggak batal. Kalau mazhab Syafi'i kalau mazhab Imam Malik makan daging onta Imam Syafi'i makan daging onta enggak batal. Tapi kalau mazhab Imam Malik bersentuhan dengan yang bukan mahram enggak batal. Kalau Imam Syafi'i batal. Nah, caranya tadi wudunya adalah sama kayak biasa kita berudu, tapi bertaklid kepada Imam Malik. Apa itu? Wajah, tangan, kaki digosok-gosok dan kepala diusap ke seluruh. Dan itu cuman waktu tawaf saja. Kalau sa'i nggak apa-apa. Karena kalau sa'i tidak wajib berudu. Kalau sa'i itu kita mau santai, mau duduk, capek duduk dulu nggak apa-apa. Ya, saya kalau kecapean tidur dulu tuh. Ya pasti.
Baik. Intinya gini ya, kita salah satu rukun iman yang kita imani apa ya? Baik dan buruk datangnya dari Allah. Qadha, baik dan buruk adalah datang dari Allah. Kita dizalimi orang, hakikatnya dari Allah juga itu. Ya. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad sampai mau dibunuh. Nabi Muhammad tahu itu cobaan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Enak-enaknya di surga dikeluarkan gara-gara iblis. Dan itu memang cobaan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah mau, iblis Allah binasakan, tapi Allah tidak mau. Kenapa? Karena itu memang cobaan. Hidup di dunia harus penuh cobaan. Nah, termasuk yang ditanyakan tadi. Lalu bagaimana? Apakah kita sabar? Sabar itu bahasa kitanya ya. Kalau sabar itu kita artinya tahan dengan cobaan, itu sabar namanya. Tapi kita harus berusaha mengeluarkan diri dari masalah itu. Tapi kalau seandainya kita sabar, lalu kita tidak pasrahlah. Itu bukan pasrah namanya. Aku sabar aja biar aja diapain orang. Itu namanya bukan sabar, itu namanya putus asa. Putus asa. Kalau memang itu ada hak kita, boleh kita tuntut. Ya, dengan cara yang memang ada jalan yang benar. Artinya kita menuntut hak kita itu dengan cara yang baik. Tidak perlu ibarat kita sampai ada orang bunuh-bunuhan. Masalah cuma Rp1.000 bisa bunuh-bunuhan. Kenapa? Harga diri. Kan ada seperti itu. Ada yang saya lihat di baru-baru ini, tidak sampai sebulan, di Sulawesi atau di mana itu, ada orang pesan air galon, terus terlambat datang. Yang ngantar ini pakai sepeda motor, terlambat datang, marah yang pesan ini, langsung ditikamnya pakai badik, mati di situ-situ. Cuman masalah sepele. Akhirnya ditangkap sama polisi. Setelah ditangkap baru menyesal dia. Nah, jadi intinya kalau kita ada punya masalah, ya bersabar. Bersabar itu kita adalah tahan cobaan, tetapi berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, cari jalan keluarnya ini adalah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali hanya semampunya saja. Lah kita imannya begini, Allah berikan cobanya begini juga. Kadar kita seperti itu, imannya seperti itu. Kalau ada orang imannya tebal, kuat, tinggi, cobaannya lebih besar lagi. Nah, kita sakit berapa tahun? Nah, Nabi Ayub sakit berapa tahun? 18 tahun. Sebelumnya kaya banget. Hartanya banyak, ternaknya banyak, anaknya banyak, anaknya semuanya mati. Berapa orang anaknya putra putri mati semuanya. Ternaknya begitu banyaknya, ribuan ekor, mati dalam sekejap. Hartanya yang begitu banyak habis untuk mengobati semuanya. Yang tertinggal satu-satunya cuma siapa? Istrinya saja. Makanya biasanya begitu, kalau laki sakit biasanya istri setia. Tapi kalau istri yang sakit, jangankan sakit masih sehat saja suaminya bisa kawin lagi. Apalagi sakit. Ya, tapi kalau sekarang waduh, perempuan juga nggak mau kalah. Banyak perempuan yang jahat. Ya, perempuan yang jahat sama suami banyak juga. Nah, jadi seperti itu ya. Hakikatnya yang baik buruk datang dari Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Halo. Yang tanya berapa umroh? 32 juta. Ramai umrah Bu, ramai sekali. Ya, ramai umrah. Nanti insya Allah berangkat lagi. Saya akhir bulan ini yang berangkat, mungkin November lah, bawa jamaah lagi ya. Kalau ada yang berangkat, kita buka di bulan November, akhir November. Coba lihat di Mekah itu ya, bermacam-macam
cobaan orang. Bahkan ada kita mungkin lihat orang-orang yang terpotong tangan ini. Nah, itu kalau musim haji yang banyak keluaran mereka itu minta-minta. Itu kayaknya saya tidak bisa berprasangka buruk, tapi kata orang-orang sana itu rata-rata kan orang-orang hitam ya, banyak itu ya. Itu mereka mencuri dipotong tangan. Ya, macam-macam. Ada yang sini aja nah kayak boneka, nah tangan tuh. Karena mencuri dipotong tangan. Rata-rata orang-orang hitam semua tuh, orang-orang hitam. Ya ala kulli hal, cobaan itu memang selalu ada ya. Dalam dunia ini nggak mungkin nggak ada. Kita cobaannya macam-macam. Ada yang dicoba sama mertuanya, ada yang dicoba sama orang tuanya, ada yang dicoba sama suaminya, ada yang dicoba sama istrinya, ada yang dicoba sama anaknya, ada yang dicoba sama iparnya, ada yang dicoba sama saudaranya, ada yang dicoba sama tetangganya, ada yang dicoba dengan hartanya, ada yang dicoba dengan temannya, ada yang dicoba sama bosnya. Jadi kalau kita ngeluh aku begini-begini, orang yang kita curhat sama dia akan bilang, aku juga begitu, cobaanku juga ada. Ya, apalagi kalau orang berumah tangga ada aja cobaannya. Cuman ada orang berumah tangga dari pertama menikah sampai meninggal dunia nggak pernah berkelahi laki bini, nggak ada, amanah laki bini. Ada nggak kira-kira? Kayaknya mungkin nggak ada. Coba di sini ibu-ibu sudah berapa kali berkelahi sama laki bahari? Nggak kehitungan sudah. Tapi ada orang menikah dari pertama menikah sampai meninggal dunia nggak pernah berkelahi. Nggak pernah cekcok, damai tentram. Siapa ya itu ya? Yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nggak pernah cekcok, nggak pernah kelahi. Kenapa? Karena waktu dulu belum ada mertua, nggak ada ipar, nggak ada tetangga. Karena orang berumah tangga yang sering berkelahi itu gara-gara tiga ini. Nah, lihatin saja. Pertama gara-gara mertua. Apalagi mertuanya perempuan, mantunya perempuan. Sering ribut sudah. Ya. Mertuanya perempuan, mantunya perempuan. Nah, ribut antara mertua dengan mantu. Kalau mertuanya perempuan, mantunya laki-laki, biasanya nggak tapi ribut. Tapi kalau mantunya perempuan, ribut sudah. Kamu itu punya istri gimana, kata orang tuanya. Itu istri kok begitu sih. Nah itu ribut. Makanya sering tuh kalau orang berumah tangga, kalau masih disubsidi sama mertuanya, sering kelahi tuh. Ya enggak? Makanya kan kalau bisa setelah menikah itu sudah ngontrak lah dulu apa begitu. Jangan tinggal sama mertua. Pasti cekcok, itu pasti cekcok tuh. Nah, coba ibu-ibu dulu yang tinggal sama mertua. Ada aja masalah. Satu. Kemudian apalagi ipar. Ipar ini juga hantu, Bu. Umpama nih suami istri pulang ke kampung. Suaminya Masya Allah kurang rezeki nih. Istrinya nggak pakai gelang apa. Ipar-iparnya pakai gelang begini. Pamer gelang. Apalagi tasnya tas emas. Kalungnya 3 rangkap begitu. Ngelihat ipar ini, kamu ngapa suamimu itu nggak bisa belikan emas? Ya kan ya? Lihat gelang kakak iparnya nih, gelangnya banyak begitu. Ini istrinya yang udah pakai gelang ini ngelapor sama suaminya. Dipanas-panasin ipar. Dipanas-panasin kakaknya, habis kelahi gara-gara itu. Banyak nggak begitu? Banyak. Makanya kalau sudah hari raya itu terkadang kalau kumpul bukan tambah bahagia, tambah pusing. Kenapa? Karena saing-saingan sudah itu. Kalau sudah kumpul, saing-saingan.
Ipar dengan iparin saingan mobil lah, saingan gelang lah, saingan. Coba lihat itu kalau nonton sinetron, kalau sudah sinetron hari raya itu nah. Saingan ipar dengan ipar, kelahi akhirnya gara-gara itu. Jadi bukan silaturahim pulangnya, tambah jadi berkelahi. Berapa lagi? Tetangga. Tetangga kepo. Ya tadi itu, tetangga berkelahi dia kamera itu. Tetangga lagi ribut, bikin status, saya punya tetangga begini, tetangga begini. Nanti ada pengajian, tanya dia, Pak Ustadz, saya mau tanya. Tanya apa Bu? Ini ada orang Pak Ustadz, begini-begini. Bukan nanya dia, tapi nanya tetangganya. Bagaimana Ustadz hukumnya kalau ada orang begini-begini katanya. Kepo tetangga, kalah itu. Nah, itu. 3 ini nih. Nah zaman dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa nggak ada ini, nggak ada ipar, nggak ada mertua, nggak ada ipar, nggak ada tetangga, makanya aman. Cobaannya di mana? Cobaannya cuma di anak. Ya di anak Qabil dan Habil itu aja bikin cobaan Qabil dan Habil. Akhirnya sama orang yang iri. Siapa yang iri? Iblis. Itu pun beda alam. Tapi kalau yang lain dah aman-aman saja. Walaupun terpisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa ratusan tahun. Nabi Adam diturunkan di mana? Di India. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Ya, ketemunya di mana? Di Padang Arafah. Makanya kalau orang di Padang Arafah itu laki bini, sudah berjanji setia sehidup semati. Seia sekata sehidup semati. Dan banyak orang berjanji suami istri begitu. Ya, berjanji kita sehidup semati. Dan insya Allah kalau dia berjanji nggak bakalan terpisah dia. Yang memisahkan dia cuma mati aja. Dan itu banyak begitu ya. Nah begitu lamanya terpisahnya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sampai sudah Nabi Adam sudah beruban. Ya, Siti Hawa sudah keriput ibarat kata ketemu. Tapi karena memang cinta abadi. Belum ada mertua, belum ada ipar, belum ada tetangga. Masih cuman berdua. Mereka akhirnya kembali lagi. Dan seia sekata sehidup semati terus. Dan mereka dikatakan Siti Hawa itu melahirkan sebanyak 100 kelahiran. Dan setiap kali melahirkan kembar pengantin. Jadi anaknya dikatakan ada 200 orang, 100 laki-laki, 100 perempuan. Kembar pengantin. Aman, damai, tentram waktu itu. Ya gara-gara iblis makan buah khuldi. Ya, makan buah khuldi. Lah ada hikmahnya juga kalau Nabi Adam enggak makan buah khuldi, kita enggak ada di dunia ini. Karena kan kalau di surga itu enggak bisa hamil. Ibu-ibu nanti masuk surga. Sekarang umur 50, 60, masuk surga jadi muda. Nenek nanti masuk surga umurnya jadi 17 tahun lagi. Kenceng ya, semuanya cantik. Nggak ada tua-tuaan, nggak ada hamil, ketemu dengan suaminya, biar tiap hari bersama suaminya, nggak pernah lagi yang namanya hamil, nggak pernah lagi, tetap perawan terus, gadis terus. Itu di surga. Kalau di dunia ya bang lah, cobaannya macam-macam. Walaupun di minikur, bidikur, di glowing, mukanya kenceng, tapi lehernya kendor. Ini leher nggak bisa dibohongin. Ya leher. Ada orang tarik benang nih, kencang pipinya, pas dibuka jilbabnya kendor, dia punya leher. Baik, cukup sekian dulu ya. Jam 3 kurang lebih ada 15 menit lagi masuk asar. Kiranya cukup sekian dulu. Ibu-ibu yang kepingin berumrah di bulan November, Desember, insyaallah nanti ada keberangkatan November Desember ya. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Ramai orang umrah. Ya. Dulu dokumentasi buat kelurahan. Oh ya sudah. Ayo, Cukup dulu sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.